Kisah inspirasi iman. Hari ini, tanggal 4 Oktober, Santo Fransiskus dari Assisi. Pada tanggal 4 Oktober umat Katolik Roma merayakan pesta Santo Fransiskus dari Assisi, diaken Italia yang membawa pembaruan ke dalam gereja melalui keputusannya untuk mengikuti kata-kata Yesus seharafiah mungkin. Dalam audiensi umum bulan Januari tahun 2010, Paus Benediktus ke-16 mengenang raksasa kekudusan ini sebagai orang suci yang agung dan manusia yang penuh sukacita, yang mengajarkan kepada gereja bahwa rahasia kebahagiaan sejati adalah menjadi orang suci, dekat dengan Allah. Petik 2. Santo Fransiskus lahir pada tanggal yang tidak pasti di awal tahun 1180-an, salah satu dari beberapa anak yang lahir dari pedagang kaya Pietro Bernardone dan istrinya Pica. Dia awalnya menerima nama Giovanni, atau John, tetapi kemudian dikenal sebagai Francisco, atau Francis berdasarkan pilihan ayahnya. Tidak seperti banyak orang suci abad pertengahan, Santo Fransiskus tidak rajin belajar dan tidak saleh di masa mudanya. Kekayaan ayahnya memberinya akses terhadap kehidupan sosial yang hidup di kalangan kelas atas, di mana ia dikenal karena pakaiannya yang mencolok dan kesiapannya untuk bernyanyi. Ia kemudian menjadi pelindung para pembawa perdamaian. Ia bercita-cita mencapai prestasi militer yang hebat di masa mudanya dan berperang dengan negara kota saingannya, Italia. Masa pemenjaraan selama konflik tersebut mengalihkan pikirannya ke pemikiran yang lebih serius. Begitu pula mimpi berulang yang menyatakan bahwa pasukan sejatinya bukan berasal dari dunia ini. Dia kembali ke Assisi karena sakit pada tahun 1205. Dan di sana mulai mempertimbangkan hidup dalam kemiskinan sukarela. 3 insiden besar mengukuhkan Paus Fransiskus pada jalur ini. Di Assisi, ia mengatasi ketakutannya akan penyakit dengan mencium tangan seorang penderita kusta. Setelah itu, dia berziarah ke Roma, di mana dia menyimpan uangnya di makam Santo Petrus dan bertukar pakaian dengan seorang pengemis. Segera setelah dia kembali ke rumah, Fransiskus mendengar Kristus memberitahunya dalam sebuah penglihatan, "Pergilah, Fransiskus, dan perbaikilah rumahku, yang seperti kamu lihat sedang runtuh." Fransiskus mulai menggunakan kekayaan ayahnya untuk memulihkan gereja. Hal ini menyebabkan pertengkaran publik di mana anak pedagang kain itu menanggalkan pakaiannya dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai ayah selain Tuhan. Dia menganggap dirinya sebagai suami dari nyonya kemiskinan, dan memutuskan untuk melayani Kristus sebagai pewarta Raja Agung. Pada tahun 1208, pemberita menerima inspirasi yang kemudian melahirkan gerakan Fransiskan. Pada misa suatu pagi, dia mendengarkan pembacaan Injil di mana Kristus memerintahkan para rasul untuk pergi keluar tanpa uang, sepatu, atau pakaian tambahan. Cara hidup seperti ini segera menjadi peraturan yang disetujui oleh Paus, yang kemudian menarik sejumlah besar pengikut pada masa hidup Fransiskus. Melalui teladannya terhadap Kristus, Fransiskus juga turut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Dia secara ajaib menerima luka-luka Kristus, stigmata, dalam dagingnya sendiri pada bulan September tahun 1224. Kesehatannya menurun selama 2 tahun berikutnya. Sebuah pengorbanan hidup yang dilakukan selama 2 dekade, khotbah misionaris dan penebusan dosa. Santo Fransiskus dari Assisi meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 1226. Paus Gregorius ke-9, teman dan penyembahnya, mengkanonisasi dia pada tahun 1228. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. MAP TV Channel